Abu Nawas menampar raja. Pernahkah dengar kisahnya? Itu saya nonton film P. Ramlee zaman dulu tentang cerita Abu Nawas. Tetapi kalau kita cari di Google ada cerita tentang Abu Nawas. Bagaimanakah kisahnya? Saksikanlah di dalam video singkat ini. Ketika suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan dari desa ke desa. Pada waktu sudah mulai senja, dia capek dan lelah. Lalu dia nginap atau dia singgah di sebuah rumah. Tapi rupanya rumah itu rumah orang Yahudi. Di rumah orang Yahudi itu sedang main musik dan ada beberapa orang yang bersama-sama dengan dia. Abu Nawas disuguhi kopi, dikasih minum. Pada waktu Abu Nawas sedang minum, seorang Yahudi itu tadi tampar Abu Nawas, tempelin dia. Tapi sambil gurau, "Ngapa kamu tampar saya?" kata Abu Nawas kepada orang Yahudi itu. Supaya nampak bahwa kamu dan saya itu kan sahabat, sehingga kita nampak akrab. Lalu dia minum lagi kopi, terus tampar lagi di sebelah kirinya, sambil hahaha ketawa. Supaya kamu berkesan. Tapi Abu Nawas kesal terhadap kelakuan seorang Yahudi itu. Ini oknum, ini cerita dari negeri dongeng, mungkin 1001 malam di Baghdad. Saudaraku, akhirnya Abu Nawas pulang, tapi dia terus mencari bagaimana cara untuk bisa menghukum orang Yahudi itu. Lalu dia datang ke baginda raja, Raja Baghdad, Harun al-Rasyid. "Baginda," katanya, "pernah enggak baginda nonton? Pernah enggak baginda datang ke satu tempat? Seru tempat itu," kata Abu Nawas kepada raja. "Ayolah," katanya, "saya mau lihat juga tempat yang seru itu." Namanya aja cerita ya, sudah jangan terlalu diambil hati. Kemudian raja bilang, "Ayolah kita pergi." Abu Nawas bilang, "Jangan dulu, Tuan Baginda, nanti sore-sore." Kemudian baginda Raja Baghdad, Harun al-Rasyid, pergi bersama-sama dengan Abu Nawas ke rumah seorang Yahudi tadi. Kemudian mereka bertamu di sana. Lalu orang Yahudi itu main musik, sambil menari, sambil bergembira. Kemudian disuguhi minum, dan mereka disuguhi minum. Dan orang Yahudi itu tadi menampar mereka, plak, plak. Heran raja. Lalu orang Yahudi terus bermain. "Ayo, nari," kata orang Yahudi itu. "Nyanyi, nari bersama saya." Tentu saja Raja Harun al-Rasyid tidak mau. Tapi karena tidak mau, ditamparnya lagi. Akhirnya di depan beberapa orang kan malu dia. Lalu dia akhirnya menari juga, berjoget bersama-sama. Sementara itu Abu Nawas sedang minta izin keluar. Katanya mau ke WC. Keluar, tapi dia akhirnya melarikan diri. Kemudian raja pun akhirnya pulang. Dia panggil si Abu Nawas, "Ngapa kamu mengajak saya ke tempat yang seperti itu sampai saya dipermalukan? Seorang raja ditampar seorang Yahudi." Wah, saudaraku, tentu saja ini sesuatu hal yang tidak bagus ya. Lalu Abu Nawas bilang, "Itulah Tuan Baginda. Tuan hanya tinggal di istana saja. Hanya dengar laporan saja kelakuan anak buah, kelakuan rakyat. Jadi raja tidak tahu kelakuan rakyat Baginda. Itu sebabnya saya mengajak Baginda untuk berkunjung, supaya Baginda tahu kelakuan rakyat Baginda." Mendengar kata Abu Nawas, dia membela diri. Raja bilang, "Oh ya, masuk akal juga."
Kemudian dipanggilnya lah orang Yahudi itu. Ngapa kamu perlakukan saya, tampar saya, dan memaksa saya? Saya raja kamu. Tapi orang Yahudi itu berkata, mana aku tahu engkau raja, malam gelap. Saya pikir itu rakyat juga. Kalau aku tahu mana berani aku tampar raja. Kemudian Harun al-Rasyid menyadari, oh betul juga. Saudara-saudaraku, akhirnya sejak saat itu Raja Harun al-Rasyid gemar berkunjung, gemar belusukan untuk mengetahui apa keluhan, apa kelakuan rakyatnya, apa yang menjadi kekurangan rakyat. Dia dengar apa kata rakyat, lalu dia membangun. Nah, itu ditiru, saudara-saudara, ditiru oleh para petinggi kita. Itu bagus, hal yang bagus, ya, daripada rakyat tampar dia, kan lebih baik. Nah, para petinggi kita datang mengunjungi rakyat. Maka kita kenal dengan presiden yang ketujuh yang suka belusukan. Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Bapak Joko Widodo. Disenangi, dicintai rakyat. Dia tahu apa yang menjadi keperluan rakyat. Dia bilang, harga BBM satu harga di seluruh Indonesia, termasuk di Pulau Irian Jaya. Lalu Kang Deddy Mulyadi belusukan, dia senang. Saudaraku yang saya kasihi, yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari Abu Nawas hal-hal yang baik, dengan kayaknya akalnya bagus digunakan, walaupun kayaknya sembrono, tetapi dapat mengubah kelakuan, yaitu Raja Baghdad Harun al-Rasyid. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Demikianlah renungan pagiku yang singkat tentang Abu Nawas.